VR kuadrat, ya kan, dan sebagainya kali sekian itu rumus. Kalau perkalian mah bukan rumus itu, ya. Misalnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah kalau kita nggak hafal gimana mau mengukur itu, ya. Itu contohnya Bang Adi Reon. Kemudian mengenai apa tadi ya, eh, tidak disalin ulang ya mengenai Al-Quran yang dimakan rayap itu. Nah itulah karena Al-Quran itu sudah merupakan hafalan, walaupun dia itu dimakan rayap ya tidak masalah, gitu loh. Tidak ada masalah walaupun dimakan rayap. Karena apa? Karena sudah ada hafalan, gitu ya. Silakan Ustadz Wafi lebih panjang lagi. Saya persilahkan mengenai Al-Quran ini pakarnya Ustadz Wafi, monggo. Oke, masalah hadis ya. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad mengenai Al-Quran yang dimakan kambing. Itu banyak pertentangan dari para ulama. Nah, Al-Quran menyuruh kita untuk bertanya kepada para ulama ketika kita tidak faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika Anda tidak tahu. Jadi Al-Quran tidak pernah menyuruh kita hanya bermodalkan terjemahan. Ada ilmu-ilmu yang harus kita fahami dalam memahami Al-Quran. Adapun pembakaran Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, yang dibakar itu kalau kita teliti di dalam sejarah, bukan semua Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang dialeknya itu berbeda dengan dialek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat itu dibakar. Dan apakah Sayyidina Utsman memiliki validasi dari Rasulullah bahwa beliau terpercaya? Ada. Rasulullah pernah mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid." Ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Siapa salah satunya? Sayyidina Utsman yang menjadi khalifah saat itu. Abdu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pembakaran di zaman Sayyidina Utsman itu merupakan bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran. Kenapa? Andaikan Allah membiarkan dialek-dialek yang keluar dari yang sahih, yang tidak dari Rasulullah, maka justru Al-Quran akan tambah banyak manuskrip nantinya. Tidak akan ketemu sesungguhnya Rasulullah menggunakan dialek yang mana. Makanya saat itu disepakati oleh para sahabat menggunakan dialek Bani Quraisy. Itu. Sedangkan di dalam Bible, Mas Erben dan Mas Aderion, kita lihat betapa banyak kodek-kodek yang hilang di Sinaiticus, kemudian di Vatikanus, kemudian di Kodek Textus Receptus juga tidak sama seperti yang diterjemah oleh LAI. Bahkan ada sebagian orang Kristen mengakui bahwa Bible itu adalah tulisan-tulisan murid-murid Yesus. Dan pengesahannya pun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena Yesus pun contohnya tidak pernah berbincang-bincang langsung dengan Paulus. Tidak pernah. Sehingga siapa yang mengesahkan semua surat-surat Paulus itu? Ya tentu Paulus sendiri. Apakah ada pengesahannya dari Yesus? Ya jelas tidak ada. Karena ajarannya banyak yang bertentangan dengan Yesus di dalam surat-surat Paulus tersebut. Sehingga ketika sudah manuskrip saling bertentangan, kemudian saling gontok-gontokan, maka saat itu metode hafalan yang kedua yang kita pakai. Jangan dikira kita hanya metode hafalan saja. Ada hafalan dan juga ada tulisan. Maka Rasulullah mengangkat sekretaris seperti Zaid bin Sabit. Sekian. Monggo, Mas Erben. Oke, terima kasih bro ya. Jadi dari sini tadi ada satu kata yang bro tegaskan, banyak pertentangan di kalangan ulama. Artinya kenapa terjadi pertentangan di antara ulama tentang zaman Utsman, tentang kitab dibakar, tentang ayat yang dimakan kambing? Kenapa ada pertentangan? Berarti di sini hafalan itu tidak utuh, tidak bisa jadi jaminan. Kalau memang hafalan itu sudah menjadi jaminan, maka pasti tidak akan ada pertentangan. Itu secara logika saya. Tetapi kalau hafalannya memang benar, maka tidak akan pertentangan. Tetapi kenyataannya, Ustadz Wabi tadi mengatakan ada pertentangan. Berarti hafalan itu gagal. Tadi bro bertanya, siapa yang sahkan tulisan Paulus? Apakah disahkan oleh Yesus? Menurut saya pertanyaan yang sama bisa saya alamatkan juga kepada Ustadz Wabi. Siapa yang sahkan kumpulan-kumpulan yang ditulis oleh Utsman? Bukankah Muhammad sudah meninggal? Bagaimana kita yakin kepada Utsman lagi kalau Muhammad sudah meninggal?
Jadi pertanyaan yang sama itu ketika diujikan sama Pak Ustadz Wafi, pertanyaan ini membuat Ustadz Wafi bingung dan tidak akan bisa jawab. Kemudian tadi dikatakan Ustadz Wafi, kodeks-kodeks Alkitab ada yang hilang gitu ya. Sebenarnya kodeks Alkitab untuk perjanjian baru ada 25 bro manuskripnya. Tetapi kalau Quran, satu yang lengkap atau mendekati pun, sepertinya sampai hari ini belum ada ditemukan loh, yang seusia dengan Muhammad. Sementara kalau Alkitab, yang lebih tua dari Muhammad, itu banyak bro. Kayak Kodeks Sinaiticus, Vatikanus itu, dan apa yang lainnya itu lebih tua daripada Nabi Muhammad bro. Dan Alkitab yang kami gunakan sekarang ini, kompilasi dari berbagai manuskrip-manuskrip. Itu tidak berdiri di atas satu manuskrip, tetapi gabungan perpaduan dari semua manuskrip. Kenapa? Di satu manuskrip bisa saja ada ayatnya berbicara hanya ibaratnya 5 pasal. Tetapi di manuskrip lain itu 10 pasal. Kemudian yang 5 pasal dengan 10 pasal ini dipadukan menjadi satu. Itu konteksnya. Oke bro, Adirion lanjut tambahin bro. Siap. Tentang gini loh, tentang kekhawatiran kitab-kitab itu musnah nanti takutnya nggak bisa dibuat lagi. Itu sebenarnya itu rohnya Al-Quran itu sendiri terbentuk dalam bentuk kanon sekarang loh. Karena memang pada waktu zaman Abu Bakar, di mana di situ ada zamannya di zaman perang Yamama, memang Umar bin Khattab khawatir. Ini hafiz-hafiz banyak yang meninggal nih. Tentang jumlahnya itu saya nggak mau memperdebatkan karena itu juga ada perdebatan di dalamnya. Ini coba kumpulkan dulu ini. Takutnya nanti Quran itu jadi hancur. Kira-kira seperti itu ya bahasanya ya. Nanti boleh diperbaikin. Makanya diambillah lembar-lembar atau suhufam yang ada di rumahnya Hafsah dan atau Umar bin Khattab pada waktu itu kok yang terjadi. Kekhawatiran itu justru ada di kitab di Islam itu sendiri. Di dalam Kristen nggak pernah ada. Bahkan di tahun 1945 di dalam gulungan Laut Mati itu ditemukan Alkitab yang dalam berbahasa Aramaik Ibrani itu ditemukan. Itulah bentuk nyata bahwa Tuhan itu sendiri yang menjaga firman-Nya, bukan manusia. Manusia menjaga perkataannya aja nggak bisa kok. Bagaimana menjaga perkataan Tuhan? Kira-kira seperti itu. Nah sebenarnya kekhawatiran itu ya terjadi ya di kalangan Islam itu. Karena banyak hafiz-hafiz yang meninggal Pak. Mohon kalau misalnya ada saya salah datanya boleh diperbaiki Pak. Jangan ini dalam rangka saya menyerang ya. Ya kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Silakan. Masih ada 30 detik tuh. Iya. Mas Erben ditambahin Mas. Itu aja. 30 detik. Udah. Oh, udah. Oke, di setting ya Ustadz Haddad. Sudah katanya. Monggo Ustadz Sugi, lanjut Ustadz. Oke ya, seperti yang dikatakan Bang Erben itu tadi bahwa banyak manuskrip-manuskrip. Tetapi tidak satu pun pertanyaan saya terjawab. Di dalam Markus 16 ayat 8, paragraf yang kedua itu dapat dari mana? Karena itu tidak ada di dalam Kodeks Sinaiticus maupun Vatikanus. Itu nggak ada. Kita sudah cek, sudah kita teliti bareng-bareng, kita cari, memang tidak ketemu. Itu dapat dari mana? Itu salah satu contoh yang belum terjawab dari tadi ya. Kemudian mengenai apa yang dikatakan Derion, benar. Pada zaman Abu Bakar dituliskannya Al-Quran, dibukukannya pertama kali itu karena banyak hafiz-hafiz yang meninggal dalam perang Yamamah itu. Nah disitulah timbul kekhawatiran. Kalau ini tidak dibukukan, ini sangat berbahaya. Al-Quran bisa musnah. Kenapa bisa musnah? Karena hafiz-hafiz banyak yang meninggal. Nah ini justru membuktikan bagaimana pentingnya hafiz. Nah, makanya dari itu karena hafiz ini sangat penting menjaga keotentikan kitab kami Al-Quran. Hingga sekarang budaya menghafal Al-Quran itu dilanggengkan ya. Dilanggengkanlah dalam bahasa Jawanya begitu, tetap terus istiqomah terus diadakan adanya hafiz-hafiz Quran. Begitu. Monggo Ustadz Wafi lanjutnya. Oke, padahal tadi saya sudah menjawab ya bahwa apakah ada pengesahan dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Utsman. Saya sudah menjawab. Saya sudah sampaikan hadisnya bahwa kata Rasulullah, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Salah satu khulafaur rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu. Sedangkan Paulus, ada nggak pengesahan dari Yesus bahwa Paulus ini orang yang hebat begini begitu? Ada nggak? Kalau kita teliti di dalam Bible, hanya ada di 2 ayat. Itu pun ayatnya saling bertentangan. Antara kisah para Rasul 9 dan kisah para Rasul 22. Yang satu mengatakan mendengar suara Yesus, teman-teman Paulus. Yang satu tidak mendengar, padahal kejadiannya sama.
Oknumnya sama, waktunya sama, di tempat yang sama. Tapi hasil dari ceritanya berbeda. Itu dijawab. Apa ada pengesahan dari Yesus? Kalau Islam, Sayyidina Utsman ada, jelas. Dan yang dibakar oleh Sayyidina Utsman itu bukan Al-Qur'annya, tapi dialek-dialek yang ditulis yang keluar dari dialek Rasulullah. Jadi itu justru bagus. Jadi itu menunjukkan hafalan itu sendiri sangat kuat saat itu. Kenapa? Buktinya para sahabat tahu kalau dialek-dialek ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Andaikan para sahabat tidak tahu, maka dialek-dialek cara baca yang tidak sesuai dengan Rasulullah pasti akan dibiarkan itu. Kalau nggak tahu. Berhubung banyak yang hafal dan menimbang itu tidak pernah diajari Rasulullah, maka para sahabat berkumpul. Tujuannya agar menyatukan lagi sesuai dialek yang disampaikan Rasulullah. Begitu seharusnya memahaminya. Sekarang kalau kita lihat di dalam Yohanes 5, butir keempat atau ayat keempat. Kenapa di dalam Kodeks Sinaiticus kok hilang? Di dalam Kodeks Sinaiticus, Yohanes 5, ayat keempat, itu tertulis 1, 2, 3 langsung ke arah 5. Empatnya langsung dilewati itu. Kita lihat, apakah ada pengesahan dari kodeks sebelum Sinaiticus yang lebih tua yang mengatakan Yohanes 5 ayat keempat itu memang ada. Kalau Mas Erben tadi mengatakan saling melengkapi satu sama yang lain, ini justru lebih membingungkan lagi Mas Erben. Kenapa? Ketika yang tua itu sudah mengatakan tidak ada, lalu kodeks atau salinan yang muda itu mengatakan ada, maka yang muda ini dapat dari mana gitu loh. Yang muda ini penelitiannya dari mana? Kok bisa mengalahkan kodek-kodek yang sangat tua? Sehingga itu yang kita perselisihkan, bahwa kenapa kita kok tidak beriman kepada Bible yang Anda pegang sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Monggo. Ya, siapa nih? Mas Erben? Ya, Le Erben. Oke, saya kira udah cukup ya. Duluan. Oke, aku duluan ya. Gini Ya, Pak, tinggal 3 terkait putaran ya. masalah baik, terkait tentang Paulus. Oke, kita sebenarnya banyak tentang Paulus itu dikenal. Saya menggunakan kitab Petrus. 2 Petrus berapa? 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuat dalam semua surat-suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara, dalam surat itu ada hal yang sukar dipahami dan sebagainya. Tulisan Paulus ini pun diakui oleh Petrus, yang dimana itu adalah soko guru. Soko guru itu adalah pemimpin dari segala para rasul. Ini diakui. Kalau memang tulisan Paulus itu tidak diakui, memang bertentangan, tentu soko guru ini juga nggak mengakuin Paulus. Tapi ini Petrus sendiri menuliskan dan mengakui. Jadi ini finish. Sebenarnya tentang masalah Yesus itu sendiri, sebenarnya ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, bahwa Yesus berbicara, pergilah, dia berbicara kepada Ananias. Ananias itu siapa? Salah satu murid dari 70 yang ada di Lukas 10 ayat 1. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku ke bangsa lain dan raja-raja orang-orang Israel. Ini memang Yesus mengutus Ananias untuk membaptis Paulus. Terkonfrontir, bukan cuma hanya pengakuan Paulus, tapi Ananias pun bersaksi tentang itu. Nah, kira-kira seperti itu kalau aku bisa mempertanggungjawabkan iman kami. Ya kira-kira seperti itu, Le Erben. Oke, Mas Erben, ini kan timernya ada. Tadi saya lihat jam saya, tinggal 1 menit setengah. Monggo Mas Erben, 1 menit setengah dari sekarang. Kalau tentang Markus 16, itu sebenarnya ada di naskah-naskah selain dari naskah Sinaiticus dan Panicanus. Karena ada beberapa naskah kitab seperti Westcott and Hodge itu ya. Ada lagi nanti American ada. Jadi saya lagi cari data-dataku, cuma laptopku aku pakai untuk live, jadi nggak bisa kulihat. Nah itu, jadi sebenarnya manuskrip Alkitab kan 25.000. Memang yang paling lengkap itu adalah Sinaiticus dan Vatikanus itu. Tetapi naskah itu tidak berdiri sendiri, karena 25.000 yang lain itu tetap juga menjadi acuan bagi orang Kristen. Tapi sayang, kalau Quran sampai sekarang ini manuskripnya yang ada di zaman Nabi atau zaman Utsman pun tidak kita temukan lagi. Bahkan kalau mengikuti J. Smith ya, teman-teman yang mau mendengar J. Smith, itu ditemukan ada sekitar 37 versi perbedaan lagi. Tapi itu terlalu jauh untuk kita bahas. Tadi ada Ustadz Wahabi mengatakan di dalam hadis ada pernyataan Muhammad yang menegaskan tentang Utsman. Tetapi saya cek di Google, Utsman itu berkuasa
644 sampai 656. Dan saat dia berkuasa lah Quran itu kemudian dikumpulkan dia, dan di situ ada yang dibakar itu. Padahal baginda Muhammad itu setahu saya meninggal 632. Bagaimana Muhammad itu memvalidasi yang dikumpulkan oleh Utsman yang berkuasa 644, sedangkan dia sudah meninggal 632. Jadi saya Oke, kurang sudah bisa habis, Mas memahami Erben. cara berpikirnya Ustadz Pak Wapi nih gimana ini. Oke, monggo Ustadz Sugi. Dilanjut Ustadz Sugi. Saya pakai timer saya ini. Monggo. Mungkin ada yang mau naik, teman-teman, buat timer. Ada yang mau naik biar kelihatan timernya kayak barusan Ustadz Haddad. Beliau Oke. terpental barusan. Saya naikkan belum naik. Ternyata saya ke-mute. Jadi gini ya, terkait dengan pertanyaan saya itu tadi di dalam Markus 16 paragraf kedua, ya itu kan ada 2 paragraf itu nggak ada di dalam Kodeks Sinaiticus, ya maupun Vatikanus itu nggak ada. Kita sudah cek. Nah itu dapat dari mana? Gitu loh. Apakah di autografanya itu ada tulisan itu? Juga nggak bisa dicek karena autografanya itu udah musnah. Kitab yang ada pada Kristen saat ini merupakan dari salinan ke salinan. Bukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam autografa itu. Nggak ada. Autografanya udah musnah. Makanya tidak ada kodek yang umurnya itu lebih tua dari tahun 200. Nggak ada. Kodek-kodek yang ditemukan itu 250 tahun sekian. Ya kan seperti kodek Sinaiticus itu yang tertua dan kemudian kodek Vatikanus. Nah, dari mana Anda tahu untuk mengecek kebenarannya itu seperti apa kalau tidak melalui hafalan? Dan alhamdulillah kita umat Islam itu terjaga dengan hafalan. Walaupun seandainya tidak ada manuskrip sekalipun, hafalan yang ada pada kita itu sama seperti yang ada pada zaman Nabi. Al-Fatihah yang dibaca zaman Nabi sampai sekarang ya seperti itu. Surah Anas yang dibaca Nabi sampai sekarang ya seperti itu, nggak ada perubahan. Kenapa? Apa jaminannya? Jaminannya itu kita menghafalkan Al-Quran itu bersanad dari si A, si B, si C sampai kepada Nabi, dan itu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Fakta bisa kita buktikan ya, ketika kemarin ada orang dari Syria dan Palestina membacakan surah apa itu di Rumus Tadwafi juga itu sama seperti yang ada pada kita. Nah kalau memang hafalan Al-Quran itu berbeda-beda tentu mengalami perbedaan. Begitu loh. Tinggal 1 menit ya, setengah. Ya silakan Ustadz Wafi. Habis nanti sama saya. Ya. Lanjut. Oke, sisa 1 menit setengah. Nah jadi gini ya teman-teman. Bagaimana Rasulullah menvalidasi Sayyidina Utsman begini loh. Maksud saya itu. Rasulullah sudah memberikan beberapa pujian kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Sayyidina Ali sebagai khulafaur rasyidin, orang-orang yang dipercayakan akan memimpin umat. Begitu, saat Rasulullah masih hidup. Dan Al-Quran, bahkan Al-Quran itu juga menjelaskan tentang adillatu adalatis sahabah. Beberapa dalil keadilan tentang para sahabat, salah satunya Sayyidina Utsman termasuk di sana. Contoh di dalam surah Al-Fathu, ya Al-Fathu ayat ke-18, di sana disebutkan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman yang saat itu mengikuti baiat di bawah pohon. Siapa salah satunya? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mendapatkan ridho. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 64 contohnya, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, kata Allah, cukuplah Allah sebagai penjagamu. Kemudian dilewati, maksudnya melalui siapa? Wa manittaba'aka, orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang yang beriman. Salah satunya Sayyidina Utsman. Atau di dalam surah Al-Fathu ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yaitu ditemani orang-orang yang mana mereka tegas kepada orang-orang kafir dan saling menyayangi kepada umat Islam. Siapa salah satunya? Sayyidina Utsman. Begitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Monggo. Siap. Aku ya. Baik, Aku sebentar. waktu dimulai ketika berbicara, silakan.
Baik, aku dikit aja. Terkait gini kok, seperti yang tadi saya bilang sejak awal, memang kekristenan itu bukan lahir dari tradisi tulis menulis. Contoh konkretnya apa? Di tulisan tertua itu adalah tulisan Tesalonika. Tulisan Rasul Paulus kepada gereja di Tesalonika. Itu tentu mereka belum membaca kitab Yohanes. Apakah mereka ngerti bahwa firman itu adalah Allah? Pasti ngerti. Tapi memang ditulisnya di tahun 90 ya, kitab Yohanes itu kan, jadi tulisan itu kan ditulis karena ada latar belakang. Contoh di orang-orang jemaat Tesalonika pun ini saya bisa menjelaskan panjang lebar tuh kenapa surat ini ditulis. Cuman bukan waktunya sekarang. Nah, jadi memang tradisi itu bisa kamu baca Pak di 2 Tesalonika 2 ayat 15, dan berpegang teguhlah kepada ajaran di situ bukan didaskalia tapi paradosis, tradisi yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun tertulis. Jadi jangan dibayangkan orang-orang Kristen mula-mula itu pakai kitab. Nah, terkait masalah kodeks dan lain-lain itu kan tentang manuskrip. Memang mungkin di manuskrip di kodeks yang tertua tidak ada, tapi di tempat lain ada. Jadi tahu dari mana itu? Ya dari para ajaran-ajaran lisan yang berkembang di gereja. Tanpa kodeks pun kami bisa menuliskan Injil itu. Tanpa kodeks pun itu kami juga bisa membentuk ulang kitab Injil melalui tulisan para bapak gereja secara tradisi. Itu namanya apa? Sinaksarion. Dari situ Pak. Jadi sifatnya itu memang kami itu bukan tradisi teks. Seperti itu kira-kira Erben. Kalau mau tambahin silakan. 3 menit ya. Kalau untuk Markus 16, saya kan sudah bilang tadi, itu ada di dalam naskah Westcott and Hort. Jadi, kalau Ustadz Sugi ada waktu, kamu baca aja di tulisan Rita Wahyu ini. Dia udah jelas kok. Dari tahun berapa Bang Erben? Masalah tahunnya sekarang. Itu artinya kodeksnya itu ada. Karena kodeks Sinaiticus itu pun bukan tulisan Yesus, bukan tulisan Rasul. Kodeks itu kan artinya kan dikumpulkan oleh orang-orang setelah para rasul. Tidak ada kodeks dibuat para rasul, Pak Sugi. Jadi kalaupun ada kemudian ditemukan ada kodeks selain itu, wajar. Papirus selain itu pun wajar. Jadi memang orang Kristen itu, ya landasan imannya kan bukan hanya kepada naskah Sinaiticus dan Vatikanus. Udah aku bilang tadi ada 25.000 famili manuskrip itu menjadi satu kesatuan. Ya kalau Mas Sugi di dalam diskusi mau pisah-pisahkan, ya repot. Tapi Quran memang sampai sekarang kan belum ada naskah asli yang memang manuskripnya nggak ada. Manuskrip yang ada itu Topkapi itu hanya berapa? Birmingham ya, itu hanya berapa? Itu ya. Tapi tadi Ustadz Wapi, saya ingin konfirmasi Ustadz. Tadi dikatakan bahwa hadis itu ada yang mensohikan apa yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan. Sementara Utsman bin Affan itu berkuasa 644 sampai 656. Sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal 632. Bagaimana Nabi Muhammad yang sudah meninggal memvalidasi mushaf yang disahkan di zaman Utsman berkuasa? Mungkin Ustadz Wapi bisa menjelaskan kepada kita supaya kita mendapatkan ilmu sore hari ini dari Pak Ustadz sebagai seorang sekum ini kan. Oke, itu aja dulu dari saya. Terima kasih lah. Saya pikir sudah ini. Kalau untuk Pak Ustadz Sugi, pertanyaan Pak Ustadz Sugi justru menegaskan memang bahwa orang Kristen itu kodeksnya itu bukan tulisan langsung dari Matius lagi dan lain sebagainya itu ya. Itu sudah dikumpulkan jadi satu. Karena pada dulunya itu tulisan-tulisan itu kan beredar di gereja. Kemudian gereja itu mengumpulkan, dijadikanlah namanya jadi kitab suci sekarang, Alkitab. Karena Alkitab itu kan kumpulan beberapa kitab. Makanya ada banyak kitab di dalam Alkitab itu. Begitulah Bro Sugi yang terhormat. Terima kasih. Monggo, Sasugi. Sasugi. Di mute itu Ustaz. Oke. Itulah yang masih jadi pertanyaan saya. Kalau di dalam kodeks tertua tidak ada, ya itu mungkin ada penambahan di kemudian hari. Walaupun itu bisa juga disebut kodeks gitu ya. Makanya itu seperti halnya yang kasus terjadi dalam Markus 16 ayat 8 ini, bagaimana kita mau mengecek ke tulisan aslinya? Nggak bisa kalau tidak main hafalan. Ya. Sementara autografa itu sudah musnah, nggak ada lagi. Gimana cara kalian itu mau mengecek aslinya? Beda dengan kita umat Islam, ketika ada
kesalahan di dalam tulisan Al-Quran, kita langsung tahu. Berdasarkan apa? Hafalan. Hal itu juga yang digunakan oleh Utsman ketika terjadi banyak penambahan-penambahan, termasuk catatan-catatan para sahabat masuk dalam Al-Quran. Ya, itulah mereka tahu karena yang dihafal mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab yang tersebar itu. Makanya dikumpulkan oleh para sahabat, oleh Utsman kemudian dibakar. Dan itu Quran yang kumpulkan pada zaman Utsman, yang ditulis ulang di zaman Utsman itu masih tersimpan sampai sekarang di Sanken itu, ya, di Turki itu masih tersimpan sampai sekarang, ya. Begitu. Silakan Ustadz Wafi, monggo. Iya. Naskah Westcott dan Hort itu kan naskah editan tahun 1981. Kemudian pertanyaan kita gak ada yang dijawab ya tadi ya, tentang Yohanes 5 ayat keempat itu kok bisa hilang di kodek-kodek yang tua, kok baru muncul di kodek yang lebih muda ngambilnya dari mana, itu kan gitu Mas Erben maksudnya, ketika ada tradisi hafalan gitu loh. Kemudian Markus 16 ayat ke-8 itu tidak ketahuan dapat dari kodek yang tua yang mana, itu kan gitu. Apa problemnya seperti itu Mas Erben dan Mas Aderion? Karena kalau dikatakan, tadi Mas Aderion sempat mengatakan begini, Alkitab ini meskipun hilang, meskipun sudah dibakar, itu dengan mudah bisa menulis Alkitab itu lagi, Injil itu lagi, tanpa kodek katanya beliau. Nah ini justru menjadi pertanyaan yang besar. Ya, karena sejauh apa yang saya baca di dalam dunia kekristenan, tanpa kodek gak ada LAI teman-teman. Kalau gak ada kodek gak akan ada LAI itu sampai detik ini. Maka berterima kasihlah kepada kodek tersebut sehingga memunculkan LAI itu. Saya belum pernah menemukan di dalam literasi kekristenan tanpa kodek bisa memunculkan Alkitab. Dapat dari mana kan? Secara akal sudah ada masuk akal itu. Yang ada kodek saja Roh Kudus teman-teman Kristen antara satu sama lain bersinggungan, apalagi tidak ada kodeksnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengesahan tentang Sayyidina Utsman sudah saya jawab ya, bahwa di dalam Islam itu ya juga ada hafalan. Kemudian apalagi Sayyidina Utsman sudah dicap oleh Rasulullah sejak Rasulullah hidup, beliau itu adalah orang yang soleh, orang yang jujur dan lain sebagainya. Bahkan pujian Rasulullah kepada Sayyidina Utsman sangat banyak sekali. Dan saat itu bukan hanya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tidak mengetuai lalu memerintahkan semua, tidak. Tetap melalui musyawarah para sahabat. Cuma dipimpin Sayyidina Utsman saat itu. Jadi para sahabat yang hafal-hafal, contohnya di sana saat itu masih ada Sayyidina Ali yang sangat hafal di luar kepala. Bahkan kata Rasulullah, ahkamul hakim. Yang paling pantas menjadi hakim bagi umatku adalah Sayyidina Ali, kata Rasulullah. Maka sudah pasti saat itu banyak otoritas sahabat yang tinggi, yang banyak hafal, sehingga tahu ketika ada dialek bacaan yang keluar dari bacaan Rasulullah SAW. Mungkin dijawab dulu pertanyaan kami itu, Mas Erben sama Mas Aderion. Monggo. Apa tampilannya? Jadi, kubacakan aja ya di sini. Jadi, Markus 16 ayat 19 sampai 20 di dalam manuskrip Vatikanus dan Sinaiticus memang tidak ada, tetapi di dalam Vulgata, MSS, dan semua MSS dari Old Latin, kecuali K, itu memuatnya, termasuk juga ada naskah Syria, naskah Koptik. Bahkan hal ini juga didukung oleh beberapa bapak gereja. Contoh, di abad kedua yang mendukung adanya akhiran panjang dari Markus, ada namanya bapak gereja itu Papias, ada Justin, ada Irenaeus, Tatianus, Epifanius, Kristotomus, Ambrosius, Agustinus. Dalam kutipan tulisannya mereka mengutip Markus 16 ayat 9 sampai 12. Kemudian kesaksian bapak gereja ini lebih kuat nilainya daripada hipotesa para ahli kitab suci abad-abad terakhir ini yang meragukan keontotikan ayat-ayat tersebut. Jadi di sini ada bro data-datanya ini. Ini sudah pernah aku bahas sebenarnya. Jadi data itu ada di Vulgata, ada di Old Latin, ada di Syria dan Koptik, ada. Baru ada di dalam catatan-catatan bapak-bapak gereja seperti saya sebutkan ulang ya, Papias, Justin, Irenaeus ya, Tatianus, Epifanius, Kristotomus, Ambrosius, Agustinus. Itu ada. Dan itu di abad kedua, Bro Sugi. Jadi kalau memang Westcott and Hort tadi itu 1881 kalian bilang,
tetapi saya sekarang menunjukkan data di abad kedua. Sudah jelas ya? Monggo, Mas Anu, Bro, Aderion. Baik, Aderion, baik. Ya, sejujurnya itu saya ngelihat topik kita tuh berkembang dari topik yang udah sepakatin dari awal ya. Karena yang saya tahu topik yang kita sepakati itu adalah korelasi hafalan dengan pemahaman kitab suci. Tapi sedari tadi tuh kita malah membahas lebih ke masalah kanon kitab. Nah, jika kita kembali ke topik dari yang kita sepakatin terkait hafalan, kalau memang itu penting, seharusnya kan saat perang Yamama di mana para hafiz banyak yang meninggal, nggak perlu dibuat kanon. Toh bukan semua hafiz meninggal kok. Ya kenapa nggak hafalin aja semua? Ngapain baru perlu ada gini, kitab? ini ya, sedikit. Iya. Kalau ada orang ngomong yang saya tulis ini editan, saya kan orang kuliahan, jadi hasil belajar kuliah itu kesederhanakan supaya kalian mengerti. Kalau kalian pengen tahu, ya udah kau masuk dulu ke perpustakaan teologi ya. Di mana aku pernah sekolah teologi ya, biar kau lihat di situ buku-buku banyak. Jadi ini Rizky, itu memang dari dulu kayak gitu. Datamu pun Mas nanti kau Erben, bikin bahasa fokus ke kita aja, jangan fokus ke typingan, nanti panjang nanti. bukan, supaya Ini aja. mereka jangan ngomong yang nggak beres dong. Oke, udah cukup. Lanjut, masih ada Oke. waktunya nggak ini? Oke, masih Oh, sebentar dikit lanjut aja. Nah, bukan tadi saya bilang ya, bukan cuman membentuk kitab tanpa kodeks kita itu bisa. Saya bilang bahkan gini, di kekristenan itu di awal-awal itu hidup tanpa kitab. Mereka itu memang sudah kekristenan itu tanpa kitab pun sudah ada. Kitab itu kan baru di kanon tahun 397. Itu pun karena ada dispute di kalangan kekristenan itu karena banyak beredar tulisan-tulisan yang memang mengatasnamakan dari para rasul, tapi bukan dari para rasul. Itu namanya antilegomena. Itulah yang didisputekan pada waktu itu, dan tahun 397 itu keputusannya jelas dan hasil konsilinya itu pun ada, notulensinya itu pun ada bahwa yang ditetapkanlah ini kitab ini yang kita pegang inilah sekarang kitab yang ada di konsili Kartago itu. Jadi memang ini menandakan Pak, kekristenan itu sudah eksis jauh sebelum kitab itu ada. Ini membuktikan itu memang kami bukan adalah iman yang dasarnya kitab, tapi iman kita tuh landasannya di sosok Yesus ini loh. Bukan sosok kitab. Dia ini yang jadi sosok kita, landasan iman kita ya Yesus ini dengan pengajaran dari para rasul yang memang hidup sejaman dengan Yesus. Itu yang saya mau saya garis bawain biar supaya nggak ada salah paham. Loh, kalau kalian kan memang iman yang berdasarkan kitab, loh kalau kami bukan. Kami iman yang berdasarkan kepada diri Yesus. Seperti itu sih saya mau meluruskan tentang pemahaman iman kami. Gitu. Oke, monggo Satsuki ditanggapi Ustaz. Iya. Sebenarnya ya di dalam Kristen ini kan orang hanya mengandalkan tulisan gitu ya. Tapi kadang orang-orang Kristen ini tidak banyak yang hafal teks aslinya. Seperti contoh Perjanjian Baru, itu kan dalam bahasa Yunani. Kadang di terjemahannya itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Contoh ya, di dalam Roma 3. Roma 1 ayat 3 itu kan di situ dikatakan peritau hoio autau genomenau ex spermatos David sarkatau dan seterusnya lah. Nah di sini itu ada tertulis spermatos. Apakah di dalam terjemahannya itu ditulis spermatos yang artinya sperma? Ternyata tidak kawan-kawan. Tapi di situ dikatakan, coba saya buka di dalam Markus ya. Di dalam Roma 1 ayat 3 ya. Tulisannya apa di situ? Nih. Beda banget tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nah, ini jadi diperanakkan. Padahal dalam bahasa Yunaninya tertulis spermatos. Ya, tentang anaknya yang menurut sperma dari keturunan Daud. Kan seharusnya seperti itu. Nah ini juga mengalami perubahan. Makanya itulah ya hafalan itu sangat penting dalam teks aslinya. Dan seharusnya orang Kristen itu juga mempertahankan dalam teks aslinya. Dan orang-orang Kristen harus bisa baca teks aslinya. Sehingga terjaga benar kitabnya orang Kristen itu jauh dari penyelewengan. Ini kita banyak melihat apa yang tertulis dalam bahasa Yunani beda jauh dengan yang diterjemahkan. Seperti itu. Monggo Ustaz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Aderion sama Mas Erben.
Jadi tema kita itu kan seberapa pentingkah hafalan dalam dua agama. Nah, kita sepakat kan bahwa orang yang bisa hafal kitab suci itu bukan menunjukkan suatu penurunan dalam agamanya. Justru baik gitu loh. Karena bisa hafal. Dan kita sepakat di sini, orang yang faham lebih baik daripada yang hafal. Begitu. Nah, kalau kita sepakat kedua-duanya baik, berarti ketika ada orang yang hafal plus faham, itu jauh lebih baik lagi. Itu tema yang sudah kita sepakati. Nah, dari tema itu kita berkembang. Apa dari pembakaran Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran dimakan kambing, kita menanyakan kodek-kodek tersebut, kita jawab gitu. Kita sedang mempresentasikan kitab kita masing-masing. Kitab siapakah yang bisa terbukti bahwa ini benar-benar dari Yesus atau ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika tidak ada pernyataan Yesus yang mengesahkan surat-surat Paulus, atau tidak ada istilahnya, karena gini loh, di dalam perjanjian lama saja kan masih berbeda pendapat itu antara Kristen. Ada yang mengatakan naskah paling tua itu adalah berbentuk Yunani, ada yang mengatakan berbentuk Ibrani, Mesoratik, Septuaginta, kan begitu. Nah, sehingga ketika seperti itu aja sudah saling bertentangan, maka metode hafalan itu justru ada dukungan dari sana. Makanya ketika Sayyidina Utsman saat itu mendengar keluhan para sahabat, bahwa para sahabat ada di luar mendengar banyak dialek-dialek yang tidak pernah diajari oleh Rasulullah, saat itu sahabat berkumpul. Ini kok tidak sama dengan yang diajari oleh Rasulullah. Berarti banyak yang hafal saat itu. Begitu. Kemudian di perang Yamamah, ketika banyak orang hafid yang meninggal dunia ya, itu salah satu inisiatif penjagaan Allah. Mau dijadikan satu, tujuannya agar lebih mudah untuk dihafalkan nanti. Begitu. Kenapa aku udah hafalan aja loh? Yang hafal bukan berarti sudah ada di perang Yamamah itu. Ada, cuma agar lebih mudah menghafal, maka dijadikan satu buku dan sampai ada di tangan kita di Indonesia sekarang. Begitu. Ya, mungkin itu dulu lah yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Erben sekalian penutupan. Iya, penutupan sama Mas Aderion karena di rumah sudah asar juga. 3 menit, monggo. 6 menit, Mas Erben. Penutupan, closing. Erben. Ya, duluan. Ya. Duluan. Oke. Ya, jadi gini, memang betul Pak Ustadz Wafi sama Pak Ustadz Sugi ya. Saya itu tadi saya bilang bagus, menghafal itu bagus kok. Tapi itu tidak menjamin seorang itu dia bilang memahami apa hafalannya. Karena saya tahu persis, memang tradisi di dalam Quran itu memang dari membaca kan. Membaca baginda Muhammad menyampaikan itu kepada sahabat, akhirnya ya memang tradisi menghafal itu hidup di situ. Nah, berbeda dengan kekristenan. Jadi saya nggak mau kita mesti ngeliat juga kan secara historikal suatu Kristen dan Islam itu seperti apa. Di dalam kekristenan itu bukan tradisi seperti itu yang hidup. Bukan tradisi hafal menghafal, Pak. Bahkan mereka itu pun seperti yang saya bilang, mereka itu percaya Yesus bukan pakai kitab. Bagaimana mau kitab? Mereka beribadah aja dibunuh kalau ketahuan beribadah. Masa ia punya kitab? Nah, baru kitab itu tadi seperti yang saya jelaskan, itu baru ada di abad kemudian, di tahun 397. Itu pun karena ada dispute. Jadi nggak masalah juga kalaupun nggak ada kitab. Karena memang iman kita itu memang landasannya itu bukan di kitab, tapi di diri Yesus. Kitab itu tools, alat bantu kita untuk memahami siapa itu firman hidup. Bukan berarti itu patokan kami. Tanpa itu pun sudah terbukti secara historikal bahwa kekristenan hidup dari tahun 50, 40. Mereka tuh belum baca kitab Yohanes. Namanya kitab Yohanes belum ada. Tapi mereka beriman bahwa Yesus itu adalah Allah. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihatin ini, sepertinya saya melihat ini berkembang ya Pak. Topik kita tentang lebih ke kanon, bukan tentang menghafal. Saya nggak melihat ada korelasi, dan teman-teman Muslim nggak memberi bukti bahwa ada korelasi kuat antara menghafal lantas itu paham. Saya nggak ngelihat itu. Bahkan saya pernah melihat orang banyak yang nggak hafal tapi paham. Jadi nggak ada korelasinya. Seperti itu mungkin dari aku. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau memang ada salah kata. Ya saya serahkan kepada Le Erben. Silakan Le. Oke, jadi memang kalau seperti tadi ya Ustadz Sugi bilang seperti spermatos.
Makanya disinilah indahnya belajar Alkitab. Bahwa di dalam belajar Alkitab itu tidak hanya tahu baca naskah aslinya, tetapi harus tahu memahami makna dan konteks dari kata itu. Contoh, spermatos. Spermatos itu tidak serta-merta itu berbicara istilah biologis. Tetapi istilah biologis diadopsi menjadi istilah teologis. Itu maknanya bisa berubah. Dan itu hal yang umum terjadi dalam konteks belajar Alkitab. Makanya di dalam Alkitab itu ada berbagai bentuk kalimat yang harus dipahami. Makanya orang Kristen tidak ditekankan untuk menghafal, tetapi harus memahami konteks daripada teks. Karena menghafal tanpa memahami konteks, maka tidak akan bisa mendapatkan makna. Contoh spermatos. Spermatos itu istilah biologis, kemudian diteologiskan untuk menunjukkan bahwa Yesus memang beni ilahi, bahwa dia adalah firman Allah yang keluar dari diri Allah. Sama juga dengan seperti Yesus disebut anak Allah. Tidak pernah itu dimaknai itu sebagai makna biologis, tetapi itu makna teologis yang menunjukkan identitas atau asal-usul dari Yesus, bahwa dia memang datang dan keluar daripada Allah itu sendiri. Hal-hal seperti inilah kehebatan di dalam belajar Alkitab. Jadi kalau saya bisa baca Ibrani, bisa baca Yunani, tapi saya nggak mengerti konteks kata Yunani dan Ibraninya itu, ya menurut saya itu hanya tahu baca. Apa bedanya dengan orang yang belajar membaca? Tetapi saya terbata-bata di dalam belajar bahasa Ibrani dan Yunani, tetapi saya bisa memahami maknanya, memakai dengan bantuan kamus, memahami konteks, memahami sejarah, itu lebih berguna. Makanya tadi saya bilang, tradisi Kristen itu bukan hafal, baca, hafal, bukan. Tapi baca, mengerti, pahami, renungkan, lakukan, dan beritakan. Itulah tradisi Kristen. Jadi kita sudah berbeda tradisi. Orang Muslim banyak setahu saya yang suka baca Quran, mungkin 7 kali, 10 kali. Tapi kalau kita tanya mengerti nggak artinya, rata-rata mereka nggak mengerti. Seperti Munim Situmorang bilang, ada banyak orang di Indonesia ini bisa baca Quran, pintar menghafal, nggak mengerti artinya, jadi apa, kata dia. Itu kenyataannya. Tapi kalau memang sudah begitu tradisi di Islam, ya kita hargai, bro. Tapi kalau kita Kristen secara keimanan, prinsipnya adalah baca, pahami, renungkan, lakukan, ajarkan. Baca, pahami, renungkan, ajarkan, lakukan, ajarkan. Bukan baca, hafal. Ngerti, nggak ngerti, baca, hafal. Bukan begitu budaya kita. Terima kasih, Ustadz Wafi. Siap. Monggo, Ustadz Sugi, lanjut. Oke, inilah ya, betapa pentingnya hafalan. Ya. Karena tidak hafal, sering blunder para pendeta. Ya, itu sering blunder. Contoh Risuli Lubis ketika debat dengan saya ya. Dia mengatakan berdasarkan Yohanes 20 ayat 28 ya. Dia mengatakan ada tertulis, benar katamu Thomas, akulah guru dan Allah. Lah saya sebagai orang yang hafal langsung kaget loh, di mana ada tulisan semacam itu. Nah karena tidak hafal makanya sering nambah ayat. Dan saya sering menangkap basah itu di TikTok ini udah berapa orang saya tangkap basah itu. Ada yang mana Yesus berkata akulah raja di dunia ini. Ayat mana? Padahal kalau kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus tidak pernah ngaku raja di dunia ini, tetapi kerajaannya di surga. Kata Yesus, jikalau aku raja di dunia ini, tentulah kaumku akan membelaku saat aku diserahkan. Nggak ada Yesus ngaku Allah. Kemudian contoh Rina Solihin, ya dia ternyata nggak hafal pasal. Dia mengatakan Matius itu sampai pasal 29. Ini kan ngawur. Inilah bukti kelemahan orang-orang yang tidak hafal. Sehingga sering mempermalukan dirinya sendiri. Apalagi kalau berhadapan dengan orang-orang seperti saya yang sudah banyak menguasai ayat-ayat Bible. Langsung kena tegur sama saya. Sering di TikTok ini orang yang saya tegur tuh. Di video-video saya itu banyak judulnya itu. Tertangkap basah oleh Sugi Kristologi. Orang ini menambah ayat dan sebagainya. Silahkan Ustadz Wafi, monggo. Oke, jadi Mas siapa ini namanya Aderion ya. Dead Sea Scroll itu kan naskah-naskah berbentuk tulisan Ibrani. Nah, itu kan kebanyakan hanya kitab Yesaya. Sedangkan Mas Aderion kan meyakini yang Septuaginta, bukan Mesoratik. Jadi bagaimana Mas Aderion bisa membenarkan sesuatu yang tidak Anda percayai gitu loh. Jadi
oke lah kita sepakat bahwa tradisi kita itu berbeda. Kalau memang Mas Erben tadi mengatakan harus difahami lalu dikabarkan, sedangkan Mas Aderion mengatakan tanpa kitab pun itu sudah bisa. Karena firman itu ya Yesus itu sendiri yang hidup kata Mas Aderion. Oke, tidak apa-apa, itu keimanan jenengan. Saya tidak akan memaksakan apa yang ada di dalam agama kita. Cuma di dalam agama Islam, ingat bukan hanya hafalan loh ya. Di dalam agama Islam itu bukan hanya hafalan. Naskah itu juga ada. Sehingga ketika naskah itu sudah mulai blunder, ada banyak naskah-naskah yang sanadnya ya mata rantainya tidak sampai kepada Rasulullah, maka di saat itu orang-orang yang hafal itulah yang bisa meneliti ini naskah benar atau tidak. Sehingga dulu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ketika ada seseorang yang menyampaikan riwayat, ini saya menemukan riwayat dari Rasulullah begini. Maka para sahabat yang lain akan mengatakan sammulana rijalakum. Sampaikan kepada kami siapa saksi dan bukti bahwa kamu mendapatkan riwayat itu dari Rasulullah. Seperti itu, sampai ketat begitu loh. Itu namanya ilmu jarhu wa ta'dil. Sehingga di dalam hadis-hadis ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis disebut kadzab ya, pembohong, ada yang disebut thiqah, dapat dipercaya. Itu ketatnya dalam meriwayatkan hadis, apalagi Al-Quran yang syaratnya harus mutawatir, harus ramai diketahui, begitu. Ya, jadi mungkin itu ya perbedaan antara kita, sehingga kita sepakat untuk tidak sepakat, tidak apa-apa, saya tidak memaksakan apa yang Anda yakini, dan Anda juga tidak bisa memaksakan apa yang Anda yakini kepada kita. Mungkin itu dulu perdiskusian pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya ngobrol santai ya selanjutnya ya. Saya mau sholat dulu. Oke, saya pamit Baik. dulu ya. Bentar dulu Pak, bentar gue mau tutup dulu kalimat tutup. Apalagi? Enggak, saya bukan ngomong substansi enggak nih. Sebelum saya leave nih ya, saya ingin sampaikan nih bahwa saya sangat berharap diskusi seperti ini dijaga dan dapat terjadi di kesempatan mendatang nih. Kita kayak begini terus nih, saya akan menyambut sangat baik kalau diskusi yang ini dipertahankan. Ini bagus dan bisa menjadi presiden baik buat. Bentar dulu Pak. Bentar, ini saya lagi manggung ini, jangan diganggu dulu. Ini jadi presiden baik buat teman-teman yang lain kan. Saya sangat menghindari narasumber yang memang nggak serius dalam melakukan diskusi. Yang memang saya ini juga bisa terpancing, Pak Sugi. Begitu juga ada Pak Sugi. Kalau saya pancing, Pak Sugi kan juga bisa emosi kan. Hal-hal seperti ini yang saya menghindarin. Kalau kayak gini, memang dari tadi saya udah menghina. Enggak. Saya tinggal dulu Mas Derion ya. Bagus. Kali ini kamu bagus. Saya acungi jempol lah Derion, bagus. Tapi kalau liar, nah ini nggak ada moderasi, nggak ada timer, gue juga bisa liar. Namanya juga manusia, coy. Nah ini loh Pak Sugi yang saya mengharapkan. Saya ini bisa liar juga bisa tertata dengan baik kalau memang ada sistemnya. Seperti itu kok gue mau nyampein, lain nggak bukan. Ya oke. Terima kasih ya Pak Sugi, Pak Ustadz Mofi. Pertahankan Aderion, pertahankan. Oke. Cabut. Ya Pak semua guys. Oke. Ya.